wabarakatuh. Kami TKP Angkatan 7 Kabupaten Blitar akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 233. Kami akan berperan sebagai observer, guru, dan coach. Perkenalkan, saya Indah Reza Hanifah, TKP Angkatan 7 dari UPT SD Negeri Trogo 2. Dan saya Anandayu Wididewanti dari UPT SD Negeri Satrian 2. Saya Agustin Wijilestari dari UPT SD Negeri Jatinom 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bunda Ayu. Waalaikumsalam Bu Agustin. Selamat siang. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik. Bu Agustin gimana? Alhamdulillah baik juga Bunda Ayu. Alhamdulillah. Ini Bunda Ayu sebelum melakukan coaching ya, sebagai awal saya yang akan memberikan beberapa hal untuk Ibu. Yang pertama tentang rubrik penilaian Bu. Nah ini rubrik penilaiannya. Resani. Iya Bu. Nah pada hari ini ya coach dan coach akan saya nilai seperti rubrik yang ada pada penilaian seperti ini Bunda Ayu. Iya, nah yang pertama nanti saya akan bertanya apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Lalu yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach. Yang ketiga, bagaimana coach merespon ya atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa Bunda Ayu ya disesuaikan dengan prinsip coach ya. Di antaranya kemitraan, lalu proses kreatif, lalu memaksimalkan potensi. Nah, itu yang pertama ini Bunda Ayu saya bertanya. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam coaching kali ini Bunda Ayu? Keterampilan yang ingin saya kembangkan itu ya keterampilan coaching yang terdiri dari kehadiran penuh Bu, lalu menjadi pendengar yang aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Agustin. Yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik Bunda Ayu ingin diobservasi? Sebenarnya ketiganya ya Bu, tapi nanti lebih spesifiknya itu di bagian yang menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu ya Bu? Iya. Selanjutnya yang ketiga, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching ini seperti apa? Coach akan menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Hal itu bisa tercapai jika saya memiliki kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dengan begitu nanti segala langkah-langkah dalam mengatasi masalah itu akan ditemukan oleh coach itu sendiri. Baik, sekian dulu Bunda Ayu praobservasi kali ini ya. Silahkan Ibu melakukan coaching bersama coach. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Bunda Ayu. Sesuai dengan janji kita kemarin ya Bu Indah, hari ini kita akan ngobrolkan masalah yang dialami Bu Indah, gitu ya Bu Indah. Nah Bu Indah, sebelum kita mulai, ini saya kebetulan ada tugas tentang coaching Bu Indah yang akan saya unggah di LMS pada demonstrasi kontekstual. Nah, itu nanti yang akan mengetahui kegiatan kita ini hanya kita bersama fasilitator Bu Indah. Jadi tenang saja Bu Indah, tidak akan menyebar kemana-mana masalah ini nanti. Lalu Bu Indah, selain itu saya juga mengajak Bu Agustin untuk mengamati kegiatan coaching kita. Ya, baik Bunda Ayu. Ya, Bu Indah berkenan ya. Terima kasih Bu Indah. Nah, Bu Indah, apa yang ingin diobrolkan oleh Bu Indah? Baik Bunda Ayu, sebetulnya saya itu merasa pusing Bu menghadapi siswa kelas 6. Akhir ini saya ingin minta bantuan Bunda Ayu untuk mencari solusi dari masalah saya ini. Apa yang membuat Bu Indah itu merasa pusing menghadapi siswa kelas 6?
Baiklah Bunda Ayu, begini, akhir-akhir ini anak-anak itu sudah mulai tidak fokus pada pembelajaran. Saat kegiatan belajar itu mereka sering berbincang-bincang sendiri. Padahal di perbincangan itu tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Nah, untuk itu bagaimana Bu? Solusi apa? Bagaimana apa yang harus saya lakukan agar anak-anak itu lebih fokus dalam pembelajaran? Begitu ya Bu Indah ya. Jadi masalahnya itu siswa kelas 6 tidak fokus dengan kegiatan pembelajaran. Begitu ya Bu Indah? Iya. Ya Bu, padahal sebentar lagi mereka akan harus menghadapi PSBK. Wah, mengkhawatirkan sekali Bunda Ayu. Mereka selalu tidak bisa fokus dalam kegiatan belajar. Pasti tidak siap dalam melaksanakan PSBK nanti. Iya. Lalu apa yang ingin Bu Indah dapatkan dari obrolan kita nanti? Nah, saya ingin Bunda Ayu nanti membantu saya untuk mencari solusi dari anak-anak kelas 6 yang sudah tidak mulai fokus lagi dalam pembelajaran. Iya. Baiklah Bu, apa yang membuat Bu Indah itu bisa menyimpulkan bahwa anak-anak tidak fokus dalam kegiatan belajarnya Bu? Iya Bunda Ayu, anak-anak itu saat kegiatan belajar sering berbincang-bincang sendiri. Kemudian yang diperbincang itu hal-hal yang di luar atau tidak berkaitan dengan pelajaran. Seiring itu sekarang mereka memperbincangkan siswa dari sekolah lain. Yang cantik lah, yang ganteng lah, yang sedang dekat dengan si A atau dengan si B, tentang pacaran lah intinya. Oh begitu ya Bu ya. Menurut Bu Indah hal itu tidak baik begitu ya Bu Indah ya? Iya Bu, tentu sangatlah tidak baik. Itu pasti akan mengganggu fokus mereka dalam menerima pembelajaran saya. Iya. Menurut Bu Indah, idealnya anak-anak itu seperti apa Bu Indah? Seharusnya mereka seperti apa? Kalau menurut saya, idealnya anak yang dapat fokus belajar itu yaitu mereka selalu hadir dalam kelas saya, tidak bicara sendiri atau berbincang-bincang dengan temannya yang lain. Seperti itu Bunda Ayu. Iya Bu Indah. Ini misalnya kalau ada rentang antara 1 dan sampai dengan 10 Bu Indah, dan 10 itu hal yang ideal, siswa yang ideal gitu Bu Indah. Menurut Bu Indah, siswa Bu Indah itu ada di level berapa Bu Indah? Wah, kalau saya itu anak mencapai level 5 saya itu sudah cukup baik Bu, karena di situ anak sudah mau belajar, hanya kadang-kadang terganggu tadi loh Bu, berbincang-bincang masalah yang tidak penting tentang si A pacarnya si B, ataupun ini kan anak-anak masih masa baru seperti itu Bunda Ayu. Jadi saya ingin anak itu hanya fokus dan dapat memperhatikan atau menerima pembelajaran saya. Iya, berarti menurut Bu Indah sekarang anak itu berada di level 5 ya Bu. Lalu Bu Indah itu ingin anak ini nanti berada di level berapa Bu Indah? Mungkin karena saya inginnya di level 8 Bu. Jadi di level 8 itu jadi semua anak bisa fokus. Jadi dalam persiapan PSBK nanti anak-anak menjadi lebih matang dan mantap untuk mengikuti ujian tersebut. Iya ya Bu, jadi nanti dari level 5 menuju level 8 gitu ya Bu. Nah, kalau menurut Bu Indah, hal-hal yang menyebabkan anak-anak itu menjadi kurang fokus dalam belajar itu apa? Begini Bunda Ayu, mungkin karena mereka itu mulai puber ya. Jadi kalau
memang mereka memasuki masa puber, di masa puber memang hormonnya mulai berkembang, ya, yang membuat mereka mulai tertarik dengan lawan jenis. Padahal dulu waktu mereka mempelajari materi pubertas sudah saya sampaikan bahwa saya jelaskan panjang dan lebar kalau hal itu jangan sampai mengganggu pelajaran mereka. Seperti itu ya Bu. Apakah ada hal lain Bu selain itu, selain tentang pubertas itu yang menyebabkan anak-anak kurang fokus dalam belajar? Mungkin kegiatan belajar yang dilakukan Bu Indah itu bagaimana Bu? Ya, apa ya Bu? Kalau upaya membuat kegiatan yang menyenangkan seperti yang sudah saya lakukan Bu, apa mungkin itu pembelajaran yang saya berikan itu masih kurang menantang Bu, mungkin seperti itu Bu Dayu. Iya. Jadi menurut Bu Indah itu selain faktor pubertas yang sedang dialami anak, ada juga faktor kurang menantangnya pembelajaran gitu ya Bu. Iya. Sudah menyenangkan tapi kurang menantang gitu ya Bu. Bu Indah sudah menemukan penyebab dari masalahnya. Kira-kira masalah itu bisa diatasi Bu Indah nggak? Iya Bu, saya harap bisa ya mengatasi. Mungkin karena setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Iya Bu, Itu benar. iya betul sekali. Setiap masalah pasti ada solusinya. Nah sekarang solusi seperti apa yang sudah dipikirkan oleh Bu Indah? Baiklah, yang pertama saya tidak akan bosan-bosan menyadarkan anak-anak tentang manfaat atau fokus dalam belajar dan menyampaikan cara-cara mengatasi gangguan belajar kepada anak-anak ya Bu. Lalu saya juga akan membuat kegiatan pembelajaran yang lebih kreatif, menarik tentunya, juga menantang untuk anak-anak. Oh iya Bu, kolaborasi dengan wali murid juga dapat mengatasi hal-hal permasalahan yang saya hadapi Bu Dayu, supaya anak-anak nanti di rumah juga ada yang mengingatkan. Jadi peranan wali murid di sini juga sangat diperlukan untuk membantu saya mengecek anak-anak di rumah. Seperti itu Bu Dayu. Iya Bu Indah. Jadi ada beberapa cara ya Bu Indah yang akan Bu Indah lakukan untuk mengatasi masalah itu, baik nanti ke siswanya, ke pembelajaran, juga kolaborasi Dengan wali murid. Dari cara-cara yang itu tadi yang telah disampaikan Bu Indah itu, kira-kira mana yang akan dilakukan Bu Indah terlebih dahulu? Kalau menurut saya itu dapat dilakukan secara bersamaan Ibu. Misalnya di sekolah saya mengingatkan anak-anak untuk lebih fokus belajar. Nanti saya bisa meminta wali murid di rumah mengawasi anak-anak untuk melakukan supaya lebih fokus belajar di rumahnya juga seperti itu ya. Iya. Terus rencananya itu kapan Bu Indah akan melakukan hal itu? Mungkin secepatnya akan saya lakukan Bu. Lebih cepat lebih baik agar permasalahan saya itu segera teratasi dan anak-anak semakin lebih fokus lagi dalam belajarnya. Ya Bu Indah. Baiklah Bu Indah, dari obrolan kita ini tadi, apa yang sudah didapatkan oleh Bu Indah? Baiklah Bu Dayu, terima kasih ya. Banyak sekali yang sudah saya dapatkan, yaitu saya sudah dapat menyampaikan masalah siswa kelas 6 yang mulai tidak fokus belajar karena mereka lebih tertarik mempertimbangkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran, yang kemudian kemungkinan besar karena faktor pubertas itu yang mereka alami, dan saya juga mengatasi masalah itu dengan menyadarkan mereka
betapa pentingnya fokus belajar, memberi nasihat, kemudian buat kegiatan pembelajaran yang menarik atau menantang, serta saya meminta kerjasama atau dapat berkolaborasi dengan wali murid agar mereka wali murid dapat mengingatkan belajar anak-anak di rumah. Iya Bu, semoga nanti lancar ya Bu dan masalahnya benar-benar terselesaikan. Iya Bu, iya Bunda Yu, dalam seminggu ke depan akan saya amati perkembangannya Bu. Lalu saya minta tolong lagi ya Bunda Yu agar kita bisa mengobrol seperti ini lagi untuk membantu melihat perkembangan siswa saya nantinya. Ya, siap Bu Indah. Nanti akan saya tunggu cerita dari Bu Indah berikutnya bagaimana gitu ya Bu Indah. Bunda Yu, terima kasih banyak penjenengan sudah mau meluangkan waktu untuk membantu saya mencari solusi dari segala permasalahan saya. Sama-sama Bu Indah, sama-sama. Assalamualaikum Bu Agustin. Waalaikumsalam Bu Indah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Indah. Alhamdulillah luar biasa. Baiklah Bu Agustin, sebelum Bu Agustin melakukan coaching dengan Bunda Yu, maka sebagai awal karena di sini saya berperan sebagai pengamat, maka saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu Agustin. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada di LMS. Apakah coachee nanti sudah sesuai dengan alur kita, apakah belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa Bu ya, disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum Bu Agustin melakukan coaching, ini saya akan memberikan pertanyaan praobservasi yaitu dengan perhatikan ya pertanyaannya. 1. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, untuk kehadiran penuh yang pertama, lalu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bunda. Baik, berarti jenengan akan hadir secara penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Baik, yaitu kompetensi yang secara spesifik yang akan saya lakukan yaitu mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Baiklah Bu Agustin, berarti nanti penjenengan akan mengembangkan pertanyaan secara spesifik, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Nah, pertanyaan saya yang ketiga, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu sampaikan pada proses coaching kali ini? Saya ingin coachee saya bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, seperti itu Bu. Ya, baiklah. Jadi Bu Agustin nanti ingin coachee-nya Bu Agustin dapat menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya.
Baiklah, demikian dulu ya Bu Agustin observasi kali ini. Silahkan sekarang Bu Agustin dan Bunda Yu untuk melakukan proses kucing dengan kucingnya. Terima kasih ya Bu Agustin. Terima kasih sama-sama Bu Indah. Bunda Yu ya, di sini saya meminta tolong kepada Bu Indah ya untuk mengamati kucing kita hari ini. Iya Bu Indah. Assalamualaikum Bunda Yu. Waalaikumsalam Bu Agustin. Bagaimana kabarnya hari ini Bunda Yu? Alhamdulillah saya sehat Bu Agustin. Bu Agustin sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah Bunda Yu. Bunda Yu, sesuai dengan janji kita kemarin ya, Iya Bu. kita akan berbincang-bincang sebentar. Saya izin untuk nanti akan merekam untuk tugas demonstrasi kontekstual. Saya tidak akan menyebarluaskan, ini hanya kita saja yang mengerti seperti itu. Iya Bu Agustin. Baik, apa yang dapat saya bantu hari ini Bunda Yu? Pada pertemuan ini saya ingin membahas tentang murid saya Bu. Baik. Jadi kelas saya itu ada salah satu murid yang selalu menangis ketika saya beri tugas. Ternyata latar belakangnya dari TK sampai kelas 2 semester 1 itu dia belajar dengan cara homeschooling Bu. Sehingga murid ini kurang bisa berelasi dengan temannya. Saya ingin anak ini bisa berelasi dengan banyak temannya. Seperti itu Bu Agustin. Baik, jadi ada salah satu murid Bunda Yu yang kurang bisa berrelasi dengan temannya ya, karena terbiasa dengan guru privatnya. Nah, menurut Bunda Yu ya, hal apa ya yang ingin Ibu capai pada obrolan kali ini? Saya ingin mendapat pemecahan masalah tentang murid saya yang kurang bisa berelasi ini Bu Agustin. Baik, nah jadi Bunda Yu ya ingin supaya di akhir percakapan kita kali ini mendapatkan solusi ya tentang murid Bunda Yu yang kurang bisa berelasi. Betul Bu, seperti itu. Baiklah Bunda Yu, menurut Bunda Yu indikator murid yang berelasi itu dengan temannya itu seperti apa, bagaimana? Menurut saya, anak yang dapat berelasi itu anak yang dapat menjalin komunikasi, dapat bergaul dengan temannya, dapat memecahkan masalah dengan temannya, mempunyai teman yang banyak, tidak hanya dengan orang tua dan guru privatnya saja Bu. Minimal dia tidak menangis lagi karena ada tugas yang tidak bisa diselesaikannya. Baiklah Bunda Yu, kenapa anak itu kurang berrelasi? Menurut saya anak itu kurang berrelasi mungkin karena masih takut dengan temannya atau masih takut dengan saya sebagai gurunya. Begitu Bu Agustin. Baik, jadi anak tersebut tuh kurang bisa berrelasi dengan temannya ya, selalu menangis karena masih merasa takut dengan Bunda Yu dan teman-temannya. Jadi intinya belum bisa beradaptasi dan membaur dengan teman-teman yang lainnya. Nah, menurut Bunda Yu, apa yang bisa Bunda Yu lakukan agar anak tersebut bisa berrelasi dan dengan teman-temannya? Sepertinya saya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, nyaman, dan aman bagi murid saya ini Bu. Membuat rencana pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan relasi anak. Baik, menurut Bunda Yu, pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berrelasi anak dan menyenangkan itu bagaimana? Menurut saya, pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berrelasi yaitu pembelajaran yang terintegrasi dengan KSE dengan penerapan pembelajaran sosial emosional Bu, yaitu KSE keterampilan relasi dan manajemen sosial, seperti pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok, sedangkan pembelajaran
yang menyenangkan dan dapat meningkatkan keterampilan berrelasi adalah dengan model role playing, drama, dan tutor sebaya. Baik, dari skala 1 sampai 10 Bunda Ayu, kira-kira yang diharapkan Bunda Ayu mencapai skala berapa? Skala 7, Bu. Karena dengan memasukkan KSE pada pembelajaran disertai role playing, drama, dan tutor sebaya dapat meningkatkan keterampilan relasinya. Baiklah Bunda Ayu ya, berharap dapat mencapai skala 7 untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kemudian langkah-langkah apa yang akan Bunda Ayu lakukan agar keterampilan berrelasi anak itu semakin berkembang, semakin meningkat? Langkah-langkah yang akan saya lakukan, Bu, yang pertama itu saya akan membuat RPP yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, yaitu keterampilan berrelasi dan manajemen sosial. Misalnya dengan pemberian tugas berkelompok supaya pembelajaran itu lebih menyenangkan. Saya akan membuat pembelajaran dengan role playing dan drama sehingga keterampilan berrelasinya semakin meningkat. Kemudian yang kedua, Bu, saya juga akan menerapkan budaya positif di kelas, yaitu tentang keyakinan kelas yang salah satunya berisi tentang saling menyayangi. Di sini saya akan menggunakan tutor sebaya. Itu Bu Agustin. Baik, dari langkah-langkah yang dilakukan Bunda Ayu, apakah ada hambatan? Menurut saya sepertinya tidak akan ada hambatan, Bu. Baik, jadi kesimpulannya Bunda Ayu nanti menerapkan pembelajaran yang akan dapat meningkatkan keterampilan berrelasi, yaitu pembelajaran yang terintegrasi dengan KSE, dengan penerapan pembelajaran sosial emosional, yaitu KSE keterampilan berrelasi, manajemen sosial dalam pembelajaran, dan pembelajaran yang menyenangkan. Iya, Bu Agustin, seperti itu yang saya harapkan, Bu Agustin nanti. Apakah ada bantuan dari teman atau rekan yang lain? Tentu nanti teman-teman pasti akan membantu, Bu. Itu karena kan kita seperti biasanya ya, Bu, kita melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat kita. Begitu, Bu Agustin. Baik Bunda Ayu, saya tunggu setelah Bunda Ayu akan melakukan, saya tunggu ceritanya. 2 hari lagi Bunda Ayu sudah dapat melaksanakan. Iya, Bu, semoga saya 2 hari lagi nanti akan melaksanakan itu, dan setelah itu yang terjadi dengan anak itu tadi akan saya ceritakan tadi dengan Bu Agustin, ya Bu Agustin. Baik Bunda Ayu, saya tunggu ceritanya dari Bu Ayu tentang anak tersebut. Iya Bu Agustin, terima kasih banyak Bu Agustin. Ya, sama-sama Bunda Ayu. Baiklah Bu Agustin, tadi Bu Agustin sudah melaksanakan proses coaching dengan Ibu Andanayu. Apakah tadi prosesnya itu berjalan dengan lancar atau tidak? Alhamdulillah Bunda, prosesnya tadi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, ya Bu Agustin. Bunda. Setelah melakukan observasi bersama Puji tadi, ada sedikit atau beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Agustin. Baik, silakan Bunda. Ya, pertanyaan 1. Apa saja nih yang sudah didapat pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, saya sudah melakukan coaching ya dengan alur Tirta Bu Indah. Yang pertama yaitu jelas menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat dilaksanakan oleh coach saya dan menceritakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ya, baiklah. Berarti Bu Agustin tadi selama melakukan proses coaching sudah berhasil melakukan coaching berdasarkan pengamatan saya ini ya Bu. Iya. Berdasarkan data yang saya amati tadi, Bu Agustin sudah melaksanakan coaching
kucing sesuai dengan alur kita, yaitu sudah menetapkan tujuan kepada kucing, sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada kucing, kemudian juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari solusi akan tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga ibu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri kucing agar rencana aksinya dapat berjalan dengan baik. Tadi saya juga mendengar percakapan ibu dengan kucing, di mana ibu juga sudah hadir secara penuh untuk mendengarkan aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang ibu sampaikan kepada kucing. Wah, luar biasa apa yang sudah ibu berikan kepada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan kembali pada proses coaching berikutnya. Nah, untuk yang pertanyaan berikutnya ya Bu, pasti untuk kedepannya kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Baik, saya akan mengembangkan lebih memahami lagi Bu alur tirta sehingga proses coachingnya dapat lebih baik lagi seperti itu. Ya, baiklah Bu Christine, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Saya juga akan memberikan kesempatan untuk melakukan observasi pada saat coaching dan menggunakan alur tirta. Terima kasih atas kesempatannya kepada saya untuk melakukan observasi proses siapa Bu Agustin dan Bu Andayu melakukan coaching. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Indah. Ya, sampai jumpa lagi kapan-kapan. Iya. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Bunda Yu. Bagaimana kabar Bu Indah hari ini? Alhamdulillah luar biasa, baik dan sehat. Alhamdulillah. Bu Indah, Iya. Bu Indah jadi meminta saya untuk mengamati kegiatan coaching dengan Bu Agustin hari ini. Iya Bunda Yu, saya minta tolong kepada Bunda Yu untuk mengamati proses coaching saya dengan Ibu Agustin, dan juga Bunda Yu memberikan feedback kepada saya. Siap Bu Indah, saya bersedia mengamati kegiatan coaching Bu Indah nanti. Oh iya Bu, ini saya sudah menyiapkan rubrik penilaian Bu yang akan saya gunakan ketika mengamati kegiatan coaching Bu Indah nanti. Yang pertama tentang kesesuaian alur tirta Bu. Lalu kemampuan mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot yang diajukan, dan kemampuan memberdayakan coaching. Rubriknya seperti ini Bu Indah. Ya Bunda Yu, oh iya ya, ini saya setuju dan saya siap Bunda Yu. Baiklah Bu Indah, kemarin ketika Bu Indah menyampaikan rencana untuk meminta saya mengamati kegiatan coaching Bu Indah, langsung saya siapkan Bu, biar nanti saya terarah juga dalam mengamati Bu Indah. Bunda Yu, terima kasih. Bu Indah sudah memahami kompetensi coaching yang harus dimiliki seorang coach ya tentunya. Iya Bunda Yu, saya selama ini saya juga berusaha mendalami potensi yang harus dimiliki seorang coach sehingga saya dapat membantu coach saya untuk menyelesaikan masalahnya. Iya Bu Indah. Lalu untuk ini nanti kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Indah? Baiklah Bunda Yu, untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu saya dapat hadir secara penuh pada saat coaching, kemudian dapat mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh gitu ya Bu Indah ya. Lalu bagian kompetensi mana yang nanti secara spesifik ingin diobservasi Bu Indah? Ya Bunda Yu,
secara spesifik saya akan mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya Bu Indah. Menurut Bu Indah, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching ini? Baiklah Bunda Ayu, indikator ketercapaian yang ingin saya sampaikan pada proses coaching ini yaitu saya ingin coach saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah yang dapat diambil dalam mengatasi semua permasalahannya. Iya Bu Indah, iya Bu Indah. Oke, kita sudah sepakat. Ini nanti saya akan mengamati kegiatan coaching Bu Indah. Nah, sekarang saya silahkan Bu Indah untuk menemui Bu Agustin yang akan menjadi coach Bu Indah. Iya Bu Ayu, terima kasih. Sama-sama Bu Indah. Selamat sore Bu Agustin, apa kabar? Selamat sore Bu Indah, alhamdulillah baik. Bu Indah? Alhamdulillah saya juga baik-baik saja. Iya. Terima kasih. Bila Bu Agustin, sesuai dengan kesepakatan kita atau janji kita kemarin, mungkin ada yang sangat saya bantu, ada unek-unek yang ingin Ibu sampaikan kepada saya. Baik, ini Bu Indah, saya itu ada masalah ya, ada murid saya di sekolah itu saat pembelajaran kurang antusias. Oh seperti itu. Jadi ada murid Bu Agustin di kelas, salah satunya yang kurang antusias dalam pembelajaran. Oh iya Bu Agustin, sebelumnya saya minta maaf dan saya juga minta izin kalau percakapan kita kali ini akan direkam dan juga diamati oleh Ibu ini, ya, juga akan diamati. Nah, pada percakapan ini saya hanya merekam dan tidak akan saya sebarkan, mungkin hanya menjadi yang dapat melihat hanya fasilitator saya. Baik Bu Indah. Nah, Bapak ya. Iya. Terima kasih. Nah, tadi ada murid panjenengan yang kurang antusias dalam pembelajaran. Kira-kira hal apa yang dapat membuat murid-murid Bu Agustin itu kurang antusias dalam pembelajaran? Baik, kalau saya ingat kembali Bu Indah, yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias saat pembelajaran itu, ya, yang pertama pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan, lalu terlalu monoton, terlalu dominan, ya, saya itu berbicaranya, lalu tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbicara seperti itu. Oh begitu ya Pak Agustin. Berarti pembelajaran yang Ibu Agustin laksanakan selama ini sedikit membosankan, terlalu monoton, panjangnya juga terlalu dominan dalam pembelajaran, serta tidak memberi kesempatan kepada anak untuk berbicara. Nah, kira-kira apa nih yang dapat membuat Bu Agustin, murid Bu Agustin itu kurang antusias dalam pembelajaran? Ya, menurut saya murid-murid ya pastinya menginginkan pembelajaran yang asik, tidak membosankan, ya, tidak monoton seperti itu. Berarti pembelajaran yang asik dan tidak monoton serta tidak membosankan yang diinginkan oleh muridnya Bu Agustin ya. Nah, menurut Bu Agustin, pembelajaran yang asik dan tidak membosankan itu yang seperti apa? Baik, menurut saya pembelajaran yang asik dan tidak membosankan itu ya murid yang aktif dalam pembelajaran, ada ice breaking, lalu ada games pembelajaran disesuaikan dengan pembelajarannya, lalu ada menggunakan model pembelajaran, media pembelajaran yang sesuai dengan profil belajar murid saya. Begitu. Kalau begitu, pembelajaran yang asik adalah pembelajaran yang selalu berpusat kepada murid, ada ice breaking atau game, juga memakai model ataupun media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, dari skala 1 sampai dengan 10, kira-kira yang ingin Ibu Agustin harapkan atau capai berapa nih
8 benda karena saya sudah merancang ya sedemikian rupa, saya sudah rancang sehingga akan lebih optimal saat pembelajaran. Baiklah Bu Agustin, Bu Agustin mengharapkan mencapai skala 8 ya, karena sudah merancang sedemikian rupa pembelajarannya. Kira-kira adakah hambatan yang dapat mengganggu rencana tersebut? Tidak benda karena saya sudah merancang ya sesuai dengan kebutuhan murid saya. Jadi Ibu sudah merancang pembelajaran dan kemungkinan tidak akan ada hambatannya ya? Kira-kira apa nih rencana Bu Agustin untuk mencapai tujuan tersebut dan butuh waktu berapa lama? Baik, untuk membuat rancangan pembelajaran ya Bu Indah disertai dengan model pembelajaran dan media pembelajaran yang bisa mewadahi profil belajar murid saya. Untuk waktunya saya kira-kira membutuhkan 2-3 hari. Baiklah Bu Agustin, jadi Bu Agustin memerlukan waktu 2 atau 3 hari untuk membuat dan menerapkan rencana pembelajarannya. Baiklah, jadi kesimpulannya Bu Agustin nanti akan menerapkan pembelajaran yang menarik disesuaikan dengan profil murid dengan langkah-langkah yang satu, membuat FPP, kemudian menggunakan model pembelajaran serta media pembelajaran yang menarik. Gitu ya Bu Agustin? Iya betul sekali Bella, saya akan membuat rencana pembelajaran menggunakan model pembelajaran yang sesuai dan media pembelajaran sesuai dengan profil belajar murid saya. Nah, lalu dalam melaksanakan rencana yang sudah Bu Agustin susun itu, siapa saja yang akan membantu Bu Agustin untuk mencapai tujuan tersebut? Yang saya ini untuk membantu pada saat itu yaitu rekan sejawat saya untuk mengobservasi saat pembelajaran Bu Indah. Wah, luar biasa Bu Agustin ini. Jadi Bu Agustin akan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mengobservasi keberhasilannya. Kalau begitu, saya tunggu cerita Bu Agustin setelah mengimplementasikannya. Ya Benda, terima kasih Benda atas bantuannya ya mencari solusi permasalahan yang saya hadapi. Ya, sama-sama Bu Agustin. Saya juga berterima kasih karena Bu Agustin juga sudah bersedia saya rekam dan juga diamati. Gitu nih Bu Agustin, terima kasih. Semoga kerjasama kita ini bisa berlanjut dan Bu Agustin dapat segera mengimplementasikan rencana yang sudah dibuat. Terima kasih banyak. Sama-sama Benda. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah Bu Indah sudah melaksanakan kegiatan coaching. Saya juga sudah mengamati tadi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Bu Indah. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu Indah tadi? Ya, baik Bunda Yu. Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari kunci tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Begitu ya Bu Indah. Yang Bu Indah sampaikan itu tadi sesuai dengan catatan saya saat observasi tadi Bu Indah. Ini insya Allah bebas dari asumsi saya ya Bu Indah. Jadi ini penyampaian yang dilakukan Bu Indah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan kepada Koci untuk membantu memecahkan masalah yang dialaminya. Itu karena Bu Indah tadi juga sudah menunjukkan
keterampilan mendengarkan aktif Bu Indah. Kemudian proses coachingnya juga sudah dilakukan dengan prinsip-prinsip coach. Jadi saya rasa proses coaching yang dilakukan Bu Indah ini sudah berjalan dengan sangat baik Bu Indah. Iya Bu, terima kasih. Lalu Bu Indah, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan kegiatan melakukan coaching yang baru saja dilakukan ini Bu Indah? Baiklah Bunda Ayu, kompetensi yang ingin saya kembangkan berdasarkan hasil coaching saya hari ini yaitu saya ingin mendalami dan memahami alur kita secara lebih baik lagi, yaitu untuk melakukan coaching dengan harapan coaching-coaching selanjutnya akan menjadi lebih baik lagi Bunda Ayu. Iya Bu Indah, saya doakan Bu Indah akan bisa lebih baik lagi, meskipun tadi sudah baik, nantinya akan lebih baik lagi Bu Indah. Sampai di sini dulu ya Bu Indah. Ya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Indah. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Ayu. Sama-sama Bu Indah. Demikian